Selamat pagi anak-anak. Selamat jumpa pada pelajaran IPA bab 2 yaitu klasifikasi makhluk hidup. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari mendapatkan manfaat. Berdoa mulai. Selesai. Tujuan pembelajaran tentang klasifikasi makhluk hidup itu adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, dapat melakukan pengamatan di lingkungan sendiri tentang ciri-ciri makhluk hidup dan melaporkan hasil pengamatan. Yang ketiga, dapat menjelaskan dasar yang digunakan dalam mengklasifikasi makhluk hidup. Yang keempat, dapat menjelaskan urutan takson dalam klasifikasi makhluk hidup. Yang kelima, dapat menjelaskan nama ilmiah spesies. Kemudian yang keempat, dapat mengklasifikasi makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotom. Yang ketujuh, dapat menjelaskan karakteristik dan contoh-contoh kingdom Monera, Protista, fungi, animalia, dan plantae. Itu tujuan dari pembelajaran hari ini. Kemudian kalian coba perhatikan. Ini Bapak berikan gambar yang ada di pasar. Ini mohon maaf, gambarnya agak pecah. Ini kalian lihat banyak ada buah berkelompok, misalnya manggis. Lihat lagi yang lainnya, misalnya wortel, ada timun. Ini ada buah dan sayur ya. Sudah diperhatikan dengan seksama. Maka harusnya muncul pertanyaan dari gambar tersebut. Mengapa buah-buah itu atau sayur-sayur itu dikelompok-kelompokkan? Yang kedua, bagaimana cara mengelompokkan? Yang ketiga, ada berapa kelompok buah atau sayur tersebut? Yang keempat, apa keuntungan mengelompokkan seperti itu? Yang kelima, ada berapa kelompok buah atau sayur tersebut yang ada di pasar? Itu pertanyaan yang muncul. Itu tadi ilustrasi buah dalam pengelompokan. Bagaimana halnya dengan makhluk hidup? Apakah makhluk hidup itu bisa dikelompokkan? Terus bagaimana cara mengelompokkan makhluk hidup? Nah, langkah-langkah mengelompokkan atau mengklasifikasi makhluk hidup itu ada 3 langkah. 1, mencandra atau menentukan ciri-cirinya. Yang kedua, mengelompokkan berdasarkan persamaan ciri. Yang ketiga, memberi nama kelompok. Jadi kalau ada benda, banyak benda, ditentukan dulu ciri-cirinya, cari ciri-cirinya. Kemudian benda-benda yang ciri-cirinya sama dikelompokkan. Yang cirinya sama lagi dikelompokkan. Kemudian terbentuk kelompok-kelompok, berilah nama kelompok-kelompok tersebut. Begitu langkah-langkah mengklasifikasi makhluk hidup. Bagaimana halnya dengan makhluk hidup yang tadi? Biar bisa dia mengelompokkan, kita harus tahu ciri-ciri makhluk hidup itu. Kalau kita ingin mengelompokkan makhluk hidup, minimal kita mengelompokkan mana makhluk hidup, mana benda mati. Kita harus tahu ciri-ciri dari makhluk hidup itu. Nah, di SD mungkin sudah diberikan, sekarang Bapak berikan lagi secara singkat. Ciri-ciri makhluk hidup, itu ada 8 ciri, Bapak berikan sini. 1, memerlukan makan atau nutrisi, ini termasuk minum ya. Yang 2, bernapas. 3, bergerak. 4, tumbuh dan berkembang. 5, berkembang biak. 6, peka terhadap perangsang atau iritabilitas istilahnya. Kemudian 7, mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. 8, beradaptasi. Ya, untuk penjelasan lebih panjang, silakan kalian nanti cari informasi di buku-buku IPA atau di Google. Nanti yang penting nanti cari informasi tentang perbedaan ciri antara hewan, ciri-ciri hidup antara hewan dengan tumbuhan. Ciri umumnya ini, kemudian kalau hewan bagaimana, tumbuhan bagaimana. Dicari nanti. Kemudian kita lanjutkan tentang pengertian dan dasar klasifikasi makhluk hidup. Apa itu klasifikasi makhluk hidup?
Klasifikasi makhluk hidup adalah pembentukan kelas-kelas atau kelompok-kelompok makhluk hidup yang teknis ilmiahnya disebut takson dengan cara mencari keseragaman dalam keanekaragaman. Cabang ilmu tentang klasifikasi namanya taksonomi. Takson itu kelompoknya, kelas-kelasnya, nomos itu ilmu tentang kelompok, tentang pengelompokan, tentang klasifikasi. Inilah taksonomi. Apa dasar yang digunakan untuk mengklasifikasi makhluk hidup? Persamaan dan perbedaan ciri. Yang sama-sama satu kelompok, yang berbeda yang lain, tapi ada yang sama tapi berbeda itu kelompok yang lain, dan seterusnya. Terus ciri-ciri apa? Ada ciri morfologi bentuk luar, misalnya warna kulit, bentuk luar tuh, bentuk tubuh, bentuk luar. Ciri anatomi, struktur dalamnya, bagaimana alat-alat dalamnya, terus ciri fisiologi. Ciri anatomi, ini ciri fisiologi tentang fungsi bagian-bagian tubuh. Bagaimana dia berfungsi, ya. Jadi ada fungsi yang sama, ada fungsi yang berbeda, fungsi alat dalam tubuhnya misalnya fisiologis. Kemudian habitat atau tempat hidup. Gampang untuk dipahami. Kalau habitat gampang. Saya akan mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan habitat. Bentuk dulu kelompok habitat apa? Habitat di darat, habitat di air, habitat di udara. Cari makhluk-makhluk yang ada di darat apa saja, di air apa saja, di udara apa saja. Nah, sudah terbentuk pengelompokan. Atau kalau di sekolah, di kelas misalnya, manusia atau anak-anak ada laki perempuan. Apa dasar digunakan untuk mengelompokkan? Ya alat kelamin. Ada jantan, ada laki, ada perempuan. Itu namanya ciri morfologi alat kelamin. Kemudian apa tujuan dari mengklasifikasi makhluk hidup? Apa sekedar kelompokan? Tidak. Ya, ingat tujuan klasifikasi makhluk hidup yang pertama ini, menyederhanakan objek studi atau memudahkan dalam mempelajari dan mengenal berbagai macam makhluk hidup. Ini tujuan utamanya. Mengenal, mempelajari apanya? Hubungan kekerabatannya, manfaat, saling ketergantungan. Sebenarnya sudah include di sini. Tapi lebih detailnya ini. Ya. Kemudian tadi taksonomi tentang takson atau kelompok-kelompok makhluk hidup. Dari hasil pengklasifikasian, ini ada urutan takson dunia makhluk hidup. Jadi dari pengklasifikasian tadi terbentuklah takson-takson. Ini ada takson, urutan takson dengan 3 bahasa ya. Bahasa Latin misalnya saya baca ini takson regnum, takson divisio khusus untuk tumbuhan, takson phylum khusus untuk hewan, takson klasis, takson ordo, takson familia, takson genus, takson spesies. Apa artinya urutan takson begini? Ini kelompok besar, kelompok kecil, kelompok kecil, kelompok kecil. Kelompok besar berarti urutan takson ini makin ke bawah, jumlah anggota kelompok makin sedikit. Tapi persamaan cirinya makin banyak. Hubungan kekerabatannya makin dekat. Sebaliknya makin ke atas urutan takson, jumlah anggota kelompok makin banyak. Persamaan ciri antara kelompok itu makin sedikit. Hubungan kekerabatannya makin jauh. Nah, itu arti urutan takson ini. Kalau ada sudah makhluk spesiesnya sama, berarti makhluk itu sudah sama. Kalau regnumnya sama, belum tentu. Dia tidak sama persis, dia masih hubungan jauh ya. Misalnya manusia, ini kelompok animalia dia. Kita saudara dengan cacing, dengan semut, capung, dengan sapi, dengan kambing. Di tingkat regnum kita saudara. Begitu di tingkat phylum, karena dia hewan, tingkat phylum, kita tidak lagi saudara dengan cacing, dengan semut, tidak lagi saudara. Saudara kita hanya hewan-hewan bertulang belakang, ikan, kodok, reptil, ya, kemudian sapi, kambing. Kemudian di tingkat klasis, saudara kita sudah berkurang lagi. Ini yang menyusui. Kita masih saudara dengan kambing, sapi, tapi ikan, kodok tidak lagi saudara kita di tingkat klasis. Jadi yang jumlah anggota saudara kita semakin berkurang. Tapi persamaan ciri kita semakin banyak. Dan seterusnya demikian sampai ke bawah. Nah, contoh sistematik. Nih ya, kalau kita disuruh
mentaksonomi kucing itu misalnya, berarti kita menempatkan kucing dalam sistem klasifikasi seperti ini. Kita tulis urutan taksonnya, kita masukkan kucing, termasuk kerajaan apa dia, atau regnum apa, Animalia, filum apa, Chordata, kelas apa, Mamalia. Sama dengan kita sampai di sini ya, sama dengan manusia. Kemudian bangsanya karnivora udah beda ya. Kemudian suku Felidae, marga Felis, jenisnya Felis catus. Ini kalau kucing, kalau anjing, dan juga ini dia nanti urutannya. Kemudian klasifikasi itu ada tokoh-tokohnya. Tokoh sebelum Masehi sudah ada ya, Tuan Aristoteles namanya, filosof terkenal tuh. Tapi yang modern yang dijadikan bapak taksonomi yaitu Carolus Linnaeus. Beliau sangat berjasa dalam pemberian nama ilmiah spesies makhluk hidup yang namanya sistem binomial nomenklatur atau tata nama ganda. Apa syarat-syarat pemberian nama ilmiah makhluk hidup? Nah, seperti tadi itu ada Canis lupus, itu nama ilmiah namanya itu. Satu, ini syaratnya menggunakan bahasa Latin atau bahasa lain yang dilatinkan. Yang kedua, terdiri dari dua kata, di mana kata pertama penunjuk nama genus, kata kedua penunjuk nama spesifik. Yang ketiga, kata pertama diawali dengan huruf besar dan selanjutnya semua huruf kecil, termasuk kata kedua. Yang keempat, ditulis bergaris bawah secara terpisah atau dicetak miring. Yang kelima, kalau ada nama penemu ditulis di belakang dan disingkat. Nih, contohnya, Mangifera indica, ini nama mangga, nama ilmiahnya Mangifera indica. Mangifera itu nama genusnya, nama spesifiknya indica, penemunya L. L itu singkatan dari Linnaeus. Ini ada garis bawah, secara terpisah ada mulai nyambung. Ini syarat penulisan yang benar, nanti di buku-buku macam-macam ada. Tapi penulisan yang benar seperti ini. Atau kalau dicetak miring seperti ini. Ya, ini nama genus, Mangifera indica, nama spesifiknya. Jadi ini bahasa Latin. Kalau ada yang tidak ada namanya, makhluk itu tidak ada di Yunani itu, tidak ada menggunakan bahasa Latin, dipakai bahasa yang lain. Tapi dilatinkan, digaya latinkan. Untuk apa pemberian nama ilmiah makhluk hidup? Ya, ini tujuannya agar satu makhluk, satu nama. Tidak ada nanti satu makhluk dua nama. Kalau kita masih menggunakan bahasa daerah kan bisa aja. Misalnya gedang itu kan pisang. Gedang di Jawa gedang namanya. Di Bali biu. Nama Indonesianya pisang. Padahal makhluknya satu. Nah, untuk menghindari itu maka diberikanlah nama ilmiah. Nah, ini Felis catus, Canis familiaris, Schistosera americana. Nah, ini semua nama ilmiah ini ya. Ini nama genusnya. Ini nama ilmiah itu nama genus, nama spesifiknya. Ini nama genusnya turunkan ke sini. Ini nama genusnya. Kalau genusnya sama, berarti hubungan antara makhluk itu lebih dekat daripada genusnya berbeda. Misalnya Felis catus, ada Felis tigris. Felis catus dengan Felis tigris itu lebih dekat hubungannya daripada Felis catus dengan Canis familiaris karena nama genusnya sudah beda. Ya, Pak kira itu mudah-mudahan bisa dipahami.